Gantung perawatan pakan ya. pakan. Menurun pakan, Iya. molor. Molor. Nah, itulah sekarang hari. Di open, jarak antara seekor induk melahirkan sampai induk itu bunting kembali disarankan 60 sampai 90 hari. 2 sampai 3 bulan. Pengalaman Pak Haji di sini, begitu pakan ini menurun kualitasnya, birahinya molor. Iya, panjang. Laskar Ngarit, ini poin penting. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Siap, kita langsung ke sana ya. Jadi hari ini kita mau menangani Laskar Ngarit retensio plasenta pada sapinya Pak Haji Hatip yang punya anak siang ini apa pagi ini? Pagi. Yang tadi pagi. Iya. Tadi pagi punya anak, tetapi nggak ngelewer blas atau dimakan. Nah, itu tidak jelas. Oke. Nggak ketemu. Tapi Nah, ini Laskar Ngarit ya. Jadi normalnya seekor sapi setelah melahirkan 8 sampai 12 jam itu plasenta atau batur atau dawon itu harus keluar, Laskar Ngarit. Nah, sapinya Pak Haji Hatip lahir tadi pagi, tidak ada ngelewer, tetapi tidak ada massa plasenta yang ditemukan. Pertanyaannya dua. Yang pertama adalah apakah tertinggal di dalam retensio plasenta? Yang kedua, ataukah dia sudah jatuh dan sudah dimakan sama induknya? Apapun itu, yang pasti kita akan memeriksanya. Bila retensio plasenta yang akan kita tangani, Laskar Ngarit, ya. Bila sudah bersih, kita coba membersihkan lagi dan akan mentreatment postpartus pada sapi ini. Siap, Laskar Ngarit? Sambil saya ngerogoh, sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, kameramen, siap? Bukan ini ya, Laskar Ngarit. Nanya bukan ini. foto kan harusnya. Saya pisan. Oh iya, iya. Enggak. Jadi pertanyaannya adalah apakah mengalami retensio plasenta atau tidak? Ya. Nah, inilah kita sedang memeriksa sapinya Pak Haji. Nanti apapun hasilnya akan tetap kita review. Siap? Bendati presiden. Nah, Laskar Ngarit, ternyata sapinya Pak Haji Hatip ini plasentanya sudah keluar, Pak Bos. Sudah keluar. Oke. Habis ya dimakan ya? Dimakan. Habis sampai. Habis. Oke, siap. Jadi Laskar Ngarit, sapinya Pak Haji Hatip ini tidak mengalami retensio plasenta, tetapi plasentanya sudah keluar, sudah dimakan sama si induk, sehingga tidak ada jejak. Itu memang insting seekor induk agar menyelamatkan atau menghilangkan jejak amis, anyir dari predator. Itu sangat manusiawi, sangat hewani ya. Sangat hewani. Nah, saya pernah bertanya, Pak Dokter, kalau dawonnya dimakan, plasentanya dimakan, apa tidak masalah? Ya tidak masalah, karena proporsinya yang masuk ke dalam perutnya dia dengan jumlah pakan secara umum itu masih ditoleransi, Laskar Ngarit. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah treatment postpartus saja, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol menjelaskan tentang ya apa yang bisa dijelaskan. Siap. Oh, kameramen ngesut-ngesut dulu, saya tak nyiapkan obatnya. Bersih ya, dan bagus, Pak Bos. Bagus. Hah? Jadi Laskar Ngarit, alhamdulillah sapinya Pak Haji Hatip ini bersih, plasentanya sudah keluar secara alamiah.
hanya proses kelahirannya tidak diketahui, proses makannya tidak diketahui, sehingga dianggap retensio plasenta, Mas Karang. Oke, saya sedang menyiapkan obat. Buat sapinya beliau, ini untuk treatment postpartus Mas Karang ya. Udah pager jadi lagi. Mas Kang Arit, ternyata yang kita duga atau sama ini nggak endorse ya. Ini karena kita tadi dibawain memang Pocari ini adem-adem, Pocari dingin. Saya ngerti endorse pisan. Nah. Sama ngerti ya. Kalau ada yang mau jualan mineral, obat cacing dan lain-lain bisa kita endorse. Pas sekarang kita mau mereview kasus sapinya Pak Haji Adib ini karena sapi ini dua kelahiran terakhir itu anaknya rada seyek. Tapi dalam perjalanannya bisa normal ya? Iya. Bisa normal. Kalau usia berapa Pak Haji? Usia induknya? Usia induknya ini 6? Kelahiran 4 kali. 4 kali berarti kurang lebih 6 lah. Iya, 6 tahun Mas Karang Arit. 6 tahun. Nah, padahal Mas Karang Arit, sapi ini diduga atau dikhawatirkan sulit melahirkan ya. Ya, yang terakhir sebelum ini. Betul. Ini kan susah. Oh, itu. Sehingga tetapi ternyata ada ikhtiar, ada upaya yang dilakukan oleh pemilik supaya si pedet ini dia lahir normal. Apa yang jenengan lakukan Pak Bos? Dibuat banyak gerak. Dibuat banyak gerak dalam bentuk jalan. Pagi itu dibawa keluar, jalan-jalan, nge-mall, pasar, ke KDS, kandang sapi ya, KDS. Jadi jalan frekuensinya setiap pagi saja atau pagi? Setiap pagi. Seberapa jauh? Berapa ratus? Paling cuma sekitar 200-an ya, 200 meteran cuma. Sejak kebuntingan berapa bulan? 1 bulan terakhir. Jadi 9 bulan jalan berarti sudah diajari untuk gerak atau diberi kesempatan untuk berjalan. Ternyata hasilnya bagus, lahir normal, bahkan plasentanya keluar tidak ketahuan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kenapa sih kok plasenta ini bisa lepas ketika anak ini lahir. Jadi ketika si plasenta ini masih belum putus ya, tali pusar ini belum pedot, dia tekanan darahnya itu masih kenceng sehingga karunkula dan kotiledon ini dia masih betul-betul kuat ya, cengkramannya ini masih betul-betul kuat. Nah, tapi ketika ini sudah putus maka tidak ada lagi tekanan darah yang memperkuat ikatan antara karunkula dan kotiledon. Jadi begitu ini putus, ini akhirnya cemet, sama-sama ini keriput, sehingga yang ini keriput ya, yang ini dia kendor, sehingga ditambah dengan gerakan dari rahim untuk mengocok pasca kelahiran, akhirnya yang ini keriput, yang ini kendor, ditambah rahim ini mengocok sehingga dia keluar. Dikatakan retensio plasenta bila 6-12 jam plasenta ini tidak keluar. Nah ini Pak Haji khawatir banget kayak yang kemarin ya, telat ya sampai 1 kali 24 jam, makanya kita hujan malam kita datang biar nggak kejadian kayak yang kemarin, akhirnya busuk. Mas Harip itu. Jadi ini sudah kita treatment postpartus ya, masuk peredaran rasa nyeri, multivitamin. Jadi biar tidak sakit, karena kan dia habis melahirkan tentu rasa sakit di saluran kelahiran kan dominan. Itu kita tekan biar dia tidak demam, plus pemberian antibiotik agar tidak terjadi infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Harip harus hafal bahwa day open, jarak dari sapi melahirkan sampai bunting kembali, itu disarankan
60 sampai 90 hari. Kalau di sini sudah seideal itu atau belum? Tidak tentu. Belum, tergantung indukannya ya. Tergantung indukannya. Tergantung indukannya. Jadi idealnya seekor Terus induk tergantung perawatan pakan ya. pakan. Menurun pakan, Iya. molor. Molor. Nah, itulah sekarang hari. Di open, jarak antara seekor induk melahirkan sampai induk itu bunting kembali disarankan 60 sampai 90 hari. 2 sampai 3 bulan. Pengalaman Pak Haji di sini, begitu pakan ini menurun kualitasnya, birahinya molor. Iya, panjang. Lah sekarang ngarit, ini poin penting. Karena terkait mungkin BCS ya. Iya, mungkin itu juga. BCS, nutrisi, Iya, yang jelas nutrisinya yang kurang. nutrisi. Kan Mas terus disedot sama Ya, anaknya. anak. Pengalaman penting buat jenengan. Ada aturan fisiologis ya, aturan normal. Masih ditoleransi, boleh sampai 120 hari lah sekarang ngarit. Baru bisa punya anak, tetapi maksimal 120 hari. Nah, kaitannya berarti ketika penurunan kualitas pakan ini sangat berpengaruh pada body condition score dan mekanisme hormonal. Berarti saat pakan kualitasnya menurun maupun jumlahnya menurun, birahinya Pasti molor. Kuwi lho lah sekarang. Kadang nggak tampak birahnya. Silent hit. Betul sekali. Ada istilah silent hit atau birahi diam. Jadi kurangnya nutrisi, menurunnya BCS kadang masih mampu memunculkan siklus birahi. Tetapi rendahnya kadar estrogen, Pak Haji, itu tidak mampu menunjukkan gejala birahi. Itu biasanya yang mampu mendeteksi sapi jantan. Kalau di sini biasanya ditandai tanggalnya. Oh. Jadi dihitung dari lahir 40 hari. 40 hari. Habis itu 21 hari. Jadi cuman kira-kira. Jadi antara tanggal-tanggal itu lebih intens untuk mengamati. Mengamatinya ini ilmu penting juga. Hari kelahiran ditambah kira-kira masa involusi uterus rata-rata 40-45 hari. Pak Haji niteni 21 hari dari 40 hari ini ya. rata-rata itu kan birahi lagi. lebih intens ya berarti. Di tanggal-tanggal itu lebih Iya, intens. lebih diperhatikan. Strateginya seperti itu. Ketika teman-teman merasa sapinya kok sudah 60 hari tidak birahi, maka bisa pakai strategi dari 40 hari pasca kelahiran, hitung 21 hari. Mulai ini berarti pantauannya lebih intensif ya. Lah sekarang ngarit. 4 hari itu Ketok. hari sebelum harus sesudah. Oh sudah. Masya Allah, ilmu baru lah sekarang ngarit. Itu. Jadi calving interval itu jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran yang lain tuh 360 sekian hari lah. Jadi setahun itu harus produksi 1 kali pedet. Tujuannya yo ben gak rugi le ngarit. Iya. Pakan itu. Mas Fadli ya, ada lagi masukan Dokter Fadli yang kira-kira perlu kita bahas untuk Laskar Ngarit? Di open pentingnya menjaga nutrisi, mencegah infeksi rahim, terus strategi pendeteksian birahi saat kita ketemu birahi diam, pemberian obat cacing, jenengan rata-rata pasca kelahiran pakai yang 14 hari apa yang 20 hari apa yang 1 bulan? 1 bulan. Pakai yang 1 bulan Laskar Ngarit. 1 bulan setelah melahirkan. Untuk induknya. Oh, kalau induknya 2 minggu ya? 14 pakai yang 2 minggu. Anaknya 1 bulan. Anak 1 bulan dikasih obat cacing, induk 1 minggu. Apalagi yang perlu kita sampaikan ke Laskar Ngarit sambil kita ngobrol-ngobrol menunggu buka puasa besok. Ya, biar tahu kehidupan kita Laskar Ngarit kalau di belakang meja tok kan ngertine ming ngono-ngono kuwi wae. Iki ning kandang ngobrol karo asine ngempet dicokot pirang net. Teles berarti. Hah? Teles. Iya, teles. Oh ya? Ngono. Disamperin. Ya itulah sekarang Ngarit. Jadi yang terpenting adalah setiap peternak harus mampu mengetahui pola dari masing-masing induk ya. Iya. Dan mesti beda-beda. Dan mesti beda-beda. Jadi secara teori pre-estrus, estrus, met-estrus, dan di-estrus itu kurang lebihnya sama secara teori. Tetapi ternyata di lapangan masing-masing induk polanya beda. Berbeda. Tetapi masih di range 18-22 hari sekali lah sekarang. Ya wes, semoga bermanfaat. Alhamdulillah tidak jadi retensio plasenta dan
bersih. Sekarang tanggal 20 April 2022 saya akan niteni kapankah sapinya Pak Haji birahi pertama. Nanti akan kita bikin review lagi, ngobrol-ngobrol di kandang. Matur nuwun, Laskar Ngarit Pak Haji, matur nuwun. Oke, sama-sama. Nggih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres harus tetap semangat.